Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat. Baiklah, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang naratif teks. Tepatnya di kelas 10 SMK. Ya, apa saja yang akan kita bicarakan yaitu ada KD, indikator, materi, dan latihan. Mari kita buka KD-nya. Ya, KD-nya adalah KD.8, 3.8, dan 4.8, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks lisan dan tulis dengan memberikan dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, KD 4.8 adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis sederhana terkait dengan legenda rakyat. Ini adalah KD-nya. Selanjutnya, indikatornya adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan teks naratif. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Selanjutnya kita ke materi. Ya, definition of narrative text. Jadi, narrative text is an imaginative story to entertain people. Maksudnya adalah naratif teks ini adalah cerita imajinasi atau fiktif ya, yang tujuannya untuk menghibur orang atau pembaca. Selanjutnya adalah generic structure. Generic structures ini adalah batang tubuh dari teks itu sendiri. Kalau misalnya kita manusia itu kan ada bagian kepala, ada bagian badan, kaki gitu. Begitu juga dengan teks ini. Teks ini dibentuk oleh orientation, complication, dan resolution. Apa itu orientation? Orientation atau opening paragraph adalah bagian pengenalan para tokoh, waktu dan tempatnya. Kapan terjadinya, di mana, dan siapa pemerannya itu dijelaskan di bagian orientation ini. Kemudian yang kedua, complication. Di bagian ini dijelaskan mulai ada problem atau mulai ada masalah dalam cerita gitu. Selanjutnya adalah resolution. Nah, setelah adanya masalah tadi, maka bagaimana pemecahannya gitu. Ada the solve of problem. Kalau seandainya dalam cerita ini pemecahan masalahnya itu bisa diselesaikan dengan baik, maka ceritanya akan berakhir dengan happy ending. Dan kalau sebaliknya, maka akan berakhir dengan sad ending. Selanjutnya adalah social function. Social function atau fungsi. Fungsi dari teks itu sendiri adalah to amuse the reader or to entertain the reader. Jadi hanya untuk menghibur para pembaca ya. Ini tujuannya dari teks naratif. Ya, language feature adalah tata bahasa yang kita gunakan untuk membuat sebuah teks naratif. Ya, yang pertama yang kita gunakan itu adalah past tense atau bentuk kedua itu kill contohnya dan drank. Misalnya, selanjutnya adalah adverb of time gitu kan. Yang kita gunakan biasanya one upon time, zaman dahulu kala gitu. Selanjutnya adalah time conjunction ya. Kata hubung waktu, the when, the then gitu. Dan ada action verb atau kata kerja, misalnya walk, duck gitu, dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi saya jelaskan satu persatu, sekarang ada contohnya. Contoh dari teks naratif itu sendiri. Ya, tadi kan orientation itu adalah perkenalan kan, perkenalan tokoh, waktu, dan tempat. Ya, kita gunakan one upon time gitu. Zaman dahulu kala there was a beautiful girl. Hiduplah wanita cantik yang bernama Cinderella, ya kan, dia tinggal bersama saudara tiri dan ibu tirinya gitu. Dijelaskan semuanya di bagian ini, dikenalkan. Selanjutnya ada complication.
Complication ini mulai ada masalah dari cerita itu. One day, an invitation to the ball came to the family. Jadi ada undangan yang datang ke keluarga mereka. Tapi dia tidak diizinkan pergi oleh saudara tirinya si Cinderella ini, begitu. Ya, sudah mulai ada masalah di sini. Dan resolusinya adalah fortunately, ya kan, ternyata beruntung gitu. The good very fairly came and help her to get to the ball. Akhirnya Cinderella bisa datang menghadiri undangan dan bisa berdansa bersama raja. Akhirnya raja jatuh cinta dan menikahi si Cinderella. Dia berakhir dengan happy ending ya, karena penyelesaiannya yang baik gitu. Nah, itu tadi materinya ya dari narrative text. Ada orientation, complication, resolution. Nah, sebelum kita mengakhirinya, maka saya akan membagikan tips cara mudah untuk menghafal apa saja jenis teks yang masuk ke dalam teks naratif ini. Di antaranya akronimnya adalah Fable for Female, itu untuk menghafal ya, Fable for Female jenis-jenis naratif teks. Fable itu adalah untuk kata fable, yaitu cerita fiktif yang karakternya itu adalah hewan. Contoh misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kancil dan kura-kura gitu, atau biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu judulnya Smart Monkey and Dull Crocodile gitu. Itu fable. Kemudian for itu untuk kata folklore, fable for ya, folklore atau cerita rakyat. Contohnya ada Timun Mas, nah gitu. Itu juga termasuk ke dalam naratif teks. Fable for female. V itu mewakili kata fairy tale atau cerita yang berbau peri gitu ya. Contohnya ada Tinkerbell, nah itu fairy tale, itu juga termasuk ke dalam cerita rakyat. Kemudian fable for female, M-nya itu adalah myth atau mitos ya. Dan yang terakhir L itu adalah legend, untuk kata legend. Jadi misalnya terjadinya tangkupan perahu, itu termasuk ke naratif juga gitu ya. Jadi gampang kan, fable for female, untuk kalian menghafal apa saja yang masuk ke dalam naratif teks. Dan yang terakhir adalah latihan. Ya, di soal latihan ini, misalnya what is the social function ya, tadi fungsinya untuk apa, narrative text ya kan sudah saya jelaskan. Kemudian mention the generic structure gitu, apa saja batang tubuh dari teks naratif itu sendiri. Selanjutnya, what is narrative text, apa itu narrative text. And then yang terakhir, mention at least 2 the language features. Jadi sebutkan minimal 2 tata kebahasaan untuk menyusun narrative text. Ya baiklah, itu saja video kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video yang lain dengan materi yang lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.